Bismillahirrahmanirrahim. Kemiskinan itu tidak membuat seseorang itu menjadi hina. Ada kalanya Allah memberikan miskin kepada hambanya ya karena dia tidak sanggup memikul kalau dia menjadi kaya. Jadi apapun takdir Allah kepada kita itu adalah yang terbaik buat kita. Ada sebuah kisah yang terjadi pada zamannya Rasulullah SAW. Seseorang yang bernama Sa'labah. Sa'labah itu awalnya merupakan orang yang taat beribadah. Dia tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW. Hingga suatu hari ketika habis subuh itu Rasulullah melihat Sa'labah selesai sholat langsung pulang. Wahai Sa'labah, kenapa engkau langsung pulang? Kenapa engkau terburu-buru keluar dari masjid? Maka Sa'labah pun mengatakan, menceritakan tentang kemiskinannya, bahwasanya saya ya Rasulullah, saya hanya punya satu pakaian dan satu pakaian ini bergantian dengan istriku. Kalau saya mau pakai pakaian ini maka istriku telanjang di rumah, dan ketika saya pulang maka istriku bisa melaksanakan sholat menggunakan pakaian ini. Dengan begitu aku pun telanjang. Jadi hanya punya satu pakaian dan bergantian dengan istrinya. Dari saking miskinnya Sa'labah. Maka daripada itu tidak kuatlah Sa'labah dengan kemiskinannya. Kemudian Sa'labah pun berseru kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan saya kaya ya Rasulullah, doakan saya dilimpahkan harta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kalau saya sudah kaya saya mau membagikan harta saya kepada orang-orang yang miskin. Saya akan membantu mereka, saya akan mengeluarkan zakat saya, sedekah saya, dan janji-janji manisnya Sa'labah. Kemudian kata Rasulullah, wahai Sa'labah, sesungguhnya harta yang sedikit yang engkau syukuri itu lebih baik daripada harta yang banyak, akan tetapi engkau tidak bersyukur. Kemudian Sa'labah pun pulang. Setiap kali bertemu sama Rasulullah selalu minta doa sama Rasulullah, ya Rasulullah, doakan saya kaya. Akan tetapi ketika berkata seperti itu pun Rasulullah tetap menasihati Sa'labah, wahai Sa'labah, sedikit tapi engkau bersyukur itu lebih baik daripada banyak tapi kau lupa untuk bersyukur. Kemudian sampai ketiga kalinya Sa'labah pun mendesak Rasulullah untuk mendoakannya menjadi orang yang kaya, dilimpahkan harta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW pun mendoakan Sa'labah. Kemudian Rasulullah memberikan sepasang kambing kepada Sa'labah. Setelah Sa'labah menerima sepasang kambing dari Rasulullah SAW, kambing yang diberikan Rasulullah merupakan kambing yang berkah, yang mana beranak pinak itu sangat pesat, lebih pesat daripada kambing-kambing lainnya, sehingga dalam waktu sekejap Sa'labah pun menjadi peternak kambing yang sangat banyak kambingnya, menjadi peternak kambing yang sangat sukses, sehingga dengan kesibukannya mengurus kambing-kambingnya yang awalnya rutin sholat berjamaah 5 waktu, kemudian meninggalkan zuhur dan asarnya, tidak berjamaah lagi dengan Rasulullah SAW. Kemudian lambat laun tambah banyak lagi kambingnya. Akhirnya Sa'labah pun tidak bersolat lagi dengan Rasulullah SAW kecuali hari Jumat, baru berjamaah dengan Rasulullah SAW. Akhirnya lambat laun lagi tambah banyak lagi kambingnya Sa'labah. Akhirnya Sa'labah pun tidak pernah terlihat dengan salat berjamaah dengan Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah pun bertanya kepada para sahabat, mana Sa'labah? Sahabat pun mengatakan bahwasanya Sa'labah sekarang sibuk dengan kambingnya, yang mana kambingnya memenuhi 2 lembah. Dari saking banyaknya kambingnya Sa'labah. Maka itulah ya, ketika Allah mau menguji seorang hambanya, kalau kita diuji dengan sesuatu yang sedih, sesuatu yang melarat, sesuatu yang susah, kita mudah untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi ketika ujian Allah berupa nikmat, berupa harta yang melimpah, berupa kesenangan demi kesenangan Allah berikan kepada kita, terkadang kita lupa bahwasanya hal itu, kesenangan itu, harta itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pintar-pintarlah ketika Allah memilih kita menjadi seorang hartawan, seorang yang kaya, jangan pernah lupa dengan sedekah dan zakat kita. Kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wakafkan, pergi haji, pergi umroh. Lakukan hal-hal yang bisa membuat kita selamat di dunia wal akhirah.
Kemudian apa yang terjadi dengan Sa'labah? Bukan hanya dia itu lupa akan ibadahnya dengan Allah Subhanahu wa taala, lupa mulai meninggalkan sholat berjamaahnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena gelimang hartanya. Kemudian Sa'labah pun lupa dengan zakat dan sedekahnya. Suatu hari Rasulullah mengutus 2 orang untuk meminta zakat kepada Sa'labah, mengingatkan Sa'labah untuk mengeluarkan zakatnya. Kemudian Sa'labah pun menolak permintaan 2 sahabat yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan bahwasanya ini ini upeti ini bukan zakat ini. Gampang aja, nanti saya pikirkan. Bilang seperti itu. Walhasil ketika 2 sahabat ini mau menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah udah tahu nih apa jawaban daripada Sa'labah. Maka kata Rasulullah, celakalah Sa'labah. Karena apa? Turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minhum man ahadallahu la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin." Di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika dia memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan benar-benar bersedekah dan niscaya kami benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Itu pun yang dilakukan Sa'labah, bahwasanya dia itu berjanji awalnya ketika Allah mau ngasih hartawan kepada Sa'labah, maka Sa'labah pun berjanji kepada Rasulullah akan menolong orang-orang miskin, tidak akan melupakan zakat dan sedekahnya. Akan tetapi sambungan ayatnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun." Akan tetapi ketika Allah menganugerahkan kepada mereka sebagian daripada karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling serta menjadi penentang. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat tersebut, ada salah seorang laki-laki yang merupakan kerabatnya Sa'labah mendengarkan wahyunya Allah Subhanahu wa taala, teguran buat Sa'labah, teguran buat orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Kemudian pergilah kerabat itu kepada Sa'labah dan berkata, "Celakalah engkau Sa'labah, bahwasanya Allah telah menurunkan ayat ancaman buat orang yang melupakan untuk berzakat, melupakan untuk mengeluarkan apa yang menjadi kewajibannya." Mendengar itu, kemudian Sa'labah pun datang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan ketakutan karena udah ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, "Udah telat wahai Sa'labah, Allah melarangku untuk menerima zakatmu." Seketika itu pun Sa'labah menaburkan tanah ke atas kepalanya sebagai penyesalan. Rasulullah SAW pun bersabda bahwasanya itu karena perbuatanmu sendiri. Sebab aku telah memerintahkanmu, akan tetapi engkau tidak bersedia mematuhiku. Allah udah mengingatkan kepada Sa'labah untuk mengeluarkan zakatnya, akan tetapi Sa'labah pun mengatakan itu sebuah upeti dan dia mau berpikir-pikir untuk mengeluarkan zakatnya. Na'udzubillah min dzalik. Hingga Rasulullah SAW wafat pun zakatnya Sa'labah tidak diterima. Ketika kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sa'labah pun menyerahkan zakatnya kepada Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Abu Bakar pun mengatakan bahwasanya, "Rasulullah aja gak nerima zakatmu, kayak apa saya mau menerima zakatmu?" Maka ditolak pula sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika masuk ke masa khilafahnya Sayyidina Umar bin Khattab, Sa'labah pun membawa hartanya untuk berzakat, meminta kepada Sayyidina Umar untuk menerima zakatnya. Kemudian kata Sayyidina Umar, "Wahai Sa'labah, Rasulullah sama Sayyidina Abu Bakar yang lebih mulia daripada aku tidak mau menerima hartamu, tidak mau menerima zakatmu, maka bagaimana aku mau menerima zakatmu?" Kemudian datang ketika sampai kepada masa khalifahnya Sayyidina Utsman bin Affan, datanglah juga Sa'labah kepada Sayyidina Utsman bin Affan untuk menyerahkan zakatnya, akan tetapi lagi-lagi ditolak zakat. Kata Sayyidina Utsman bin Affan, "Wahai Sa'labah, Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar menolak zakatmu, maka bagaimana aku bisa menerima zakatmu?" Hingga akhirnya Sa'labah pun wafat tanpa mengeluarkan zakat karena ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan takdir itu yang Allah gariskan kepada kita untuk senantiasa kita mengingat Allah, mengingat kewajiban kita sebagai hambanya Allah, supaya kita selamat fit dunya wal akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga kita bisa memetik hikmah daripada kisah ini dan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Selamat fit dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.